Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, harus semangat. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Coba kalian tengok kanan kiri kalian. Siapa teman kalian yang hari ini tidak masuk? Siapa? Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Alhamdulillah kalau masuk semua hari ini. Oke, agar tambah semangat untuk belajar pada pagi hari ini, kita tepuk semangat. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Oke, terima kasih semuanya. Siapa yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Apakah ada yang tahu? Apakah ada yang sudah baca-baca bukunya? Kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Oke. Ibu akan memberikan pertanyaan ke semuanya. Siapa yang tahu di sini apa itu wilayah? Wilayah tempat tinggal kalian. Ya, apa yang membuat wilayah kalian berbeda? Kemudian, apa yang terjadi jika lingkungan di sekitar kita rusak? Apa yang terjadi jika lingkungan di sekitar kita rusak? Kemudian, menurut kalian, apa sih peran kita dalam menjaga lingkungan? Nah, kita akan belajar tentang aku dan lingkungan sekitarku. Ibu akan menjelaskan materi tentang aku dan lingkungan sekitarku. Oke, jadi kita akan belajar tentang aku dan lingkungan sekitarku. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengenali karakteristik wilayah tempat tinggal mereka, termasuk perbedaan iklim, bentuk permukaan bumi, dan sumber daya alam. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan hubungan antara manusia dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, memahami pentingnya menjaga lingkungan agar tetap lestari. Oke, di sini ada yang tahu apa itu wilayah? Wilayah adalah area di permukaan bumi yang memiliki ciri-ciri tertentu. Oke, diingat-ingat ya. Wilayah apa? Area di permukaan bumi yang memiliki ciri-ciri tertentu. Oke, di sini ada karakteristik wilayah. Jadi, setiap wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda, yang dipengaruhi oleh 3. Jadi ada 3 karakteristik wilayah. Yang pertama itu bentuk permukaan bumi. Kemudian yang kedua itu iklim. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam. Coba bisa diulangi lagi, karakteristik wilayah itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama, bentuk permukaan bumi. Kemudian yang kedua, iklim. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam. Nah, bentuk permukaan bumi itu contohnya apa aja sih, Bu? Nah, contoh dari bentuk permukaan bumi itu seperti dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, pantai, dan perairan. Coba di sini siapa yang pernah naik gunung? Ada yang udah pernah naik gunung? Kalau ke pantai, ada yang udah pernah ke pantai belum? Oke, ya jadi pegunungan, pantai, dan perairan itu termasuk ke dalam bentuk permukaan bumi. Kemudian yang kedua ada iklim. Iklim itu apa sih, Bu? Iklim itu seperti panas, terus dingin,
Nah, panas dinginnya iklim itu cuaca ya anak-anak. Panas atau dingin itu yang dipengaruhi oleh letak geografis dan ketinggian. Jadi, panas dan dinginnya yang kita rasakan itu adalah dipengaruhi oleh letak geografis dan ketinggian. Kemudian yang ketiga ada sumber daya alam. Sumber daya alam itu contohnya seperti tanah, air, tumbuhan, hewan, dan mineral. Hubungan manusia dengan lingkungan. Yang ketiga, apa sih hubungan manusia dengan lingkungan itu? Ya, hubungan manusia dengan lingkungan adalah interaksi yang terjadi antara manusia dan alam sekitarnya. Jadi, hubungan manusia dengan lingkungan itu interaksi antara manusia dan alam sekitarnya. Manusia memanfaatkan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga harus menjaga keseimbangan agar lingkungan tidak rusak. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Boleh Ibu lanjut? Oke. Nah, di sini ada contoh hubungan manusia dengan lingkungan. Ada 2 gambar. Yang pertama, gambar apa coba? Ada yang bisa menjawab? Ya, yang gambar pertama itu ada nelayan sedang apa itu? Menangkap ikan. Nelayan menggunakan laut untuk mencari apa? Mencari ikan. Nah, dalam gambar pertama itu sudah menjelaskan atau memberitahu kita bahwa hubungan manusia dengan lingkungan. Nelayan sebagai apa? Sebagai manusia. Menggunakan laut. Lautnya itu apa? Lingkungan. Untuk mencari ikan. Sehingga gambar yang pertama itu termasuk ke dalam hubungan manusia dengan lingkungan. Jadi nelayan menggunakan laut untuk mencari ikan. Kemudian yang kedua, gambar apa itu? Ya, gambar petani sedang menanam padi. Petani menggunakan tanah subur untuk bercocok tanam. Petaninya itu sebagai manusia dan tanah suburnya itu sebagai lingkungan. Sehingga disebutlah dengan hubungan manusia dengan lingkungan. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini ada menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan itu adalah upaya manusia untuk merawat dan melestarikan alam. Agar apa? Agar tetap sehat dan dapat digunakan oleh generasi mendatang. Ya, jadi menjaga kelestarian lingkungan itu kita sebagai manusia itu harus apa? Menjaga, merawat, dan melestarikan alam yang ada di sekitar kita agar apa? Agar dapat digunakan oleh generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang itu apa sih, Bu? Generasi itu contohnya kayak nanti kita akan punya anak, punya cucu. Nah, nanti anak dan cucu kita kan merasakan alam yang kita lestarikan, rawat saat ini gitu. Jadi seperti itu. Kemudian, ini mencakup tindakan untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Jadi, aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan itu seperti apa contohnya? Penebangan hutan, kemudian pencemaran atau eksploitasi berlebihan. Ya, di sini ada 2 gambar. 2 gambar ini menunjukkan contoh menjaga kelestarian lingkungan. Gambar yang pertama, gambar apa itu? Penanaman pohon kembali di area yang gundul atau disebut dengan reboisasi. Siapa di sini yang pernah menanam pohon? Ada yang pernah menanam pohon? Ya, jadi misalkan di daerah kita, di lingkungan sekitar kita, terdapat tanah yang kosong, itu lebih baik kita isi atau kita tanam dengan tumbuh-tumbuhan atau pohon apapun itu. Agar apa? Agar dapat menyerap air ketika
turun hujan, sehingga terhindar dari datangnya banjir, longsor. Oke. Yang kedua, itu mengelola sampah dengan cara mendaur ulang atau mengurangi apa? Mengurangi plastik. Oke, sekarang sebelum kita memulai kuis, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang masih kurang jelas boleh ditanyakan ke Ibu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Siap untuk kuis? Oke, kita mulai kuis. Kuisnya tentang yang tadi Ibu bahas ya. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setiap wilayah memiliki karakteristik unik. Apa saja tadi 3 karakteristik wilayah? Yang pertama, bentuk permukaan bumi. Kemudian yang kedua, iklim. Dan yang ketiga adalah sumber daya alam. Manusia berinteraksi dengan lingkungan untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan
hidup dan harus menjaga keseimbangan. Agar apa? Kita menjaga keseimbangan agar lingkungan tetap lestari. Kemudian, keberagaman wilayah di Indonesia seperti pegunungan, dataran rendah, dan pantai menunjukkan kekayaan alam yang perlu apa? Yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Dengan memahami karakteristik lingkungan, kita dapat selaras dan berkontribusi dalam menjaga kelestarian. Oke, ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Tidak ada. Ibu akan memberikan tugas buka buku paket kalian halaman 112. Ya, tugasnya adalah membaca. Minggu depan Ibu akan bertanya seputar yang ada di halaman buku paket tersebut. Oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.